Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Saida SC dengan NRP 04. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu Ibu Yunia Ikawati dengan mata kuliah topik khusus informatika. Nah, di sini saya mendapatkan tugas mencari paper terkait dengan IoT. Nah, di sini saya sudah mendapatkan paper dengan judul The Internet of Things atau IoT Application and Communication Enabling Technology Standard on Overview atau aplikasi Internet of Things atau IoT dan standar teknologi yang mengaktifkan komunikasi. Oke, untuk selanjutnya di sini tugasnya itu disuruh merangkum. Nah, jadi dari paper ini saya rangkum kembali. Saya ambil bagian yang penting-penting saja. Oke, selanjutnya ada summary. Internet of Things atau IoT adalah revolusi baru internet yang memungkinkan orang atau benda dapat terhubung kapan saja, di mana saja, dengan apa saja, ataupun siapa saja. IoT ini menyediakan interaksi antara dunia nyata atau fisik dan digital atau virtual. IoT dimulai pada tahun 1998 yang diciptakan oleh Kevin Ashton. Nah, di sini IoT memiliki beberapa definisi, yaitu IoT menurut Tasagras adalah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan fisik dan virtual objek melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Nah, untuk selanjutnya IoT menurut CERT adalah menekankan internet dengan bekerja antara perangkat pintar heterogen seperti sensor, aktuator, komputer, dan ponsel pintar, dan juga penggunaan layanan harus melalui internet. Untuk yang ketiga, definisi IoT menurut IERT bahwa IoT adalah jaringan global yang dinamis, infrastruktur dengan kemampuan konfigurasi sendiri berdasarkan protokol komunikasi, standar, dan interoperable di mana benda fisik dan virtual memiliki identitas, atribut fisik, dan kepribadian serta penggunaan virtual antarmuka cerdas dan diintegrasikan dengan mulus ke dalam jaringan informasi. Nah, dalam makalah ini juga terdapat bagian-bagian penting di antaranya. Yang pertama adalah menjelaskan bagian domain aplikasi paradigma IoT. Jadi berdasarkan agenda riset strategis Internet of Things atau SRI selama tahun 2010 atau 6 tahun atau lebih, domain aplikasi teridentifikasi yaitu cerdas energi, cerdas kesehatan, cerdas bangunan, transportasi cerdas, kehidupan cerdas, dan kota cerdas. Menurut survei yang dijalankan oleh proyek IoT Strip I 2010, 65 skenario aplikasi IoT telah teridentifikasi dan dikelompokkan menjadi 14 domain, yaitu ada transportasi, rumah pintar, kota pintar, gaya hidup, retail, pertanian, pabrik cerdas, rantai pasokan, darurat, perawatan kesehatan, interaksi pengguna, budaya, dan pariwisata, lingkungan, dan energi. Oke, selanjutnya di sini ada aplikasi domain IoT. Nah, di sini memiliki tabel aplikasi domain dan juga nama aplikasi domain, nama-nama aplikasi yang ada di Internet of Things itu. Kemudian tabel aplikasi domain ini memiliki tiga domain, yaitu society, environment, dan industri.
Oke, selanjutnya yang kedua, bagian penting dalam makalah ini adalah mencap teknologi komunikasi IoT utama yang memungkinkan digunakan selama ini. Nah, untuk komunikasi yang memungkinkan teknologi IoT sangat bergantung pada inovasi teknis yang cepat di 4 bidang. Teknologi yang digunakan untuk menghubungkan objek dan perangkat sehari-hari ke database besar dan jaringan. Nah, teknologi yang digunakan untuk data koleksi dengan kemampuan untuk mendeteksi perubahan fisik status objek, teknologi untuk mengambil tindakan melalui menanamkan kecerdasan dalam objek, dan akhirnya membuat hal-hal yang lebih kecil dan lebih kecil akan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan terhubung. Kombinasi dari semua perkembangan ini membuat komunikasi yang efektif, efisien pada IoT aplikasi. Oke, selanjutnya, nah di sini dari teknologi komunikasi tersebut, dari penjelasan yang kedua, memiliki tabel standar Wi-Fi dan rentang frekuensi seperti ini. Kemudian ada tabel parameter NFC dan Bluetooth. Oke, selanjutnya yang ketiga itu menjelaskan tantangan dan isu-isu IoT. Nah, meskipun teknologi IoT meningkat pada akhir-akhir ini, ada banyak masalah yang harus dibuka dan ditangani. Dengan demikian, ini membuka cara baru atau dimensi bagi peneliti yang terlibat dalam IoT. Itu masalah dan tantangan IoT meliputi arsitektur, privasi, dan keamanan, intelijen data, kualitas layanan, protokol komunikasi, visualisasi berbasis JIS, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya ada kesimpulan atau conclusion, yaitu IoT memiliki kapasitas untuk menjadi kekuatan transformatif, berdampak positif bagi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Kata Bing Meiwu, Wakil Sekretaris Jenderal Cina, Asosiasi Standar Komunikasi, tidak hanya ini pandangan pemerintahan Cina. Semua negara telah mulai dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk melakukan penelitian di bidang IoT dalam semua ini tentang masalah tersebut dan tantangan. Bagi tim penelitian telah dimulai dari seluruh dunia untuk melakukan penelitian terkait IoT. Semua tujuan mereka untuk menambah dimensi baru pada proses ini memungkinkan komunikasi dengan objek pintar sehingga mengarah ke visi kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, ataupun apa saja, atau apa saja komunikasi tersebut. Nah, untuk menjaga tujuan ini, peneliti lebih berhati-hati dalam survei aspek penting IoT tersebut. Berbagai aplikasi IoT dan teknologi yang mengaktifkan komunikasi atau IoT elemen yang digunakan dalam aplikasi IoT. Nah, pada bagian terakhir dari makalah ini juga, tadi sudah sedikit dibahas di bagian yang terakhir pada makalah tersebut menyoroti masalah dan tantangan yang terkait dengan IoT dan juga membimbing para peneliti pada penelitian masa depan arah yang ditembus pada bidang IoT tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada link dari paper ini atau paper yang saya gunakan. Nah, berikut ini adalah link paper yang saya gunakan. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.